Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nopriansa. Saya mengajar di SMA PGRI 1 Palembang. Saya merupakan mahasiswa PG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Pendidikan Biologi dengan NIM 382023-263. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG. Saya akan mengajar di kelas 10 fase E kurikulum merdeka mata pelajaran biologi dengan materi perubahan lingkungan. Saya menggunakan mode pembelajaran berbasis masalah dengan video dan teks berita online sebagai media pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji untuk kesempatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, baiklah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, Bapak cek dulu absen dulu. Hadir semua ya? Ada dia? Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan baca doa. Berdoa dimulai. Biar kita lebih semangat dalam belajar, Bapak mempersiapkan ice breaking. Silakan berdiri terlebih dahulu. Perhatikan instruksi Pak. Jadi kalau Pak tepuk tangan satu kali seperti ini, tepuk tangan satu kali, ya. Tepuk tangan dua kali, tepuk tangan tiga kali, itu ya. Dan selanjutnya, oke ya. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Tepuk tangan empat kali. Lagi ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan empat kali dua. Oke, silakan dulu. Jadi selain ini kalian lebih semangat. Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ekosistem. Siapa yang masih ingat komponen dalam ekosistem? Biotik dan biotik. Biotik itu apa? Oke, Adel. Biotik adalah benda hidup yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk Adel. Oke ya. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya apa lagi? Abiotik. Abiotik. Siapa yang bisa memberikan contoh abiotik? Biotik adalah benda mati yang meliputi cairan, makanan, dan garam. Oke.
Jadi komponennya benda mati, tanah, air, dan udara. Nanti masih ingat. Oke ya? Baiklah. Sekarang Bapak akan menampilkan materi untuk bahan lingkungan. Gambar di atas, di depan ya. Coba siapa yang pernah mengalami kegiatan gambar nomor 1? Ada yang bisa mendeskripsikan? Kalau tidak, Bapak tunjuk ya. Oke. Coba Sherly, coba deskripsikan tentang gambar nomor 1. Coba Sherly, coba deskripsikan tentang gambar nomor 1. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana kerendahan suatu daerah atau daratan sama volume air yang Kalau pengalaman tentang banjir seperti apa? Akibat apa? Buang sampah semua? Jadi yang pertama tadi daerah itu rendah. Yang kedua, kalau pengalaman tentang banjir seperti apa? Akibat apa biasanya? Buang sampah semua? Jadi yang pertama tadi daerah itu rendah. Yang kedua membuang sampah semua? Ya. Nah, coba kalau yang nomor 2, siapa yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan yang nomor 2? Coba ada, coba. Nomor 2. Jadi tidak. sampah terjadi karena pembuangan sembarangan. Itu mendapatkan dampak juga pada dampak negatif seperti merusak pemandangan dataran laut yang tidak dekat dan dapat juga mendatangkan banjir. Oke, ya. Jadi efek negatifnya itu bau di sekelilingnya. Yang pertama, yang kedua akan menghasilkan dampak banjir. Ya. Oke, untuk selanjutnya sekarang apa itu lingkungan? Jadi lingkungan itu apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ya, jadi intinya dia perkembangan mengganggu mempengaruhi perkembangan manusia. Ya. Yang kedua itu lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik terkait dengan ekosistem tadi. Jadi ada makhluk hidup dan tak hidup. Jadi dia harus berkaitan. Ya, tidak bisa biotik saja atau abiotik saja tidak bisa. Jadi komponen ekosistem itu harus berkaitan. Ya. Yang ketiga sebagai tempat hidup. Jadi lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan untuk berpikir berpijak. Selain itu lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Jadi manusia itu bumi kita ini tempat hidup kita. Jadi kita harus menjaga dari apa? Kerusakan lingkungan. Jadi jangan membuang limbah sembarangan, menghemat listrik seperti itu ya. Jadi akibat dari lingkungan tadi terjadilah banjir ya. Jadi manusia itu sangat bergantung pada lingkungan. Ya, jaga. Contoh perubahan lingkungan yang pertama itu faktor alam. Faktor alam itu bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, jadi itu faktor alam. Ya. Terus kalau faktor manusia, penebangan hutan, perluasan lahan, pertanian, kegiatan pertambangan, industri, pabrik, besar pembangunan pemukiman dan sebagainya. Ya.
yang kalian peroleh dari video ini. Jadi kalian catat informasi yang penting dari video yang Bapak sampaikan ini. Ya. Yang ketiga, identifikasi diskusikan bersama teman kelompokmu tentang permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Jika kekurangan lingkungan tersebut terus terjadi oleh usaha manusia. Rumuskanlah permasalahan yang menurut kalian penting untuk segera dicari solusi. Lalu berdiskusilah bersama teman kelompok kalian dengan bersama membaca sumber bacaan dan mencari literatur melalui buku ataupun internet. Selanjutnya presentasikan ke depan, ya. Dapat kelas, kasih kerja kelompok kalian. Apa akan membagikan KPD ya? Jadi kalian perhatikan video yang Bapak tampilkan ini, kalian catat yang penting-penting ya, yang penting dari video tersebut ya. Jadi di LKPD ini ada scan barcode. Jadi scan barcode ini untuk sumber bacaan kalian, ya. Jadi boleh kalian tambah lagi di internet, boleh juga kalian tambah di buku, ya. Nah sekarang Bapak bagikan LKPD untuk dipelajari sebelum Bapak menampilkan video. Menyembuhkan polusi udara. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencarinya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke, baiklah. Jadi kalian scan barcode itu dan kerjakan LKPD. Bapak kasih waktu 15 menit. Orientasi masalahnya, jawab nomor 1 apa yang dimaksud dengan lingkungan. Jadi kamu cari di literatur buku atau internet apa perubahan lingkungan itu. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari perubahan lingkungan itu apa. Perubahan lingkungan apa? Ya. Yang tiga, berdasarkan video yang kalian amati, tulislah yang menjadi akar permasalahan pencemaran lingkungan. Akar permasalahannya apa? Yang keempat, diskusikan dan tuliskanlah hal-hal penting yang kalian temui dari artikel 1 yang kalian baca. Artikel tersebut dan dituliskan. Jadi artikel yang kamu scan tadi kamu tuangkan di sini dan kaitkan dengan video yang bagaimana jadi, ya. Nah, kerjakanlah supaya dengan kelompok kalian.
banjir yang ada di Lembang. Apa lagi artikel? Selain banjir. Oh, sampah. Ya. Paham tadi ya? Artikel. Artikelnya tentang apa tadi? Oh, tentang permasalahan lingkungan. Contohnya apa tadi? Pemasaran sampah, pencemaran air, Sampah, udara dan banjir. udara, banjir ya. Paham? Sudah paham belum? Paham? Ya. Ada pertanyaan nggak? Jawabin satu, Pak. Oke ya. Satu, dua, tiga, empat. Tidak masalah. Ada muat apa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang yang kami selesaikan. Kami beriskan yang dari akar permasalahan pencemaran lingkungan, polusi udara, pembuangan limbah, penebangan pohon untuk memperluas lahan, pembuangan sampah di selokan atau sungai yang membuat selokan terhambat dan terjadilah banjir. Banyaknya pohon yang tebang secara sembarangan membuat polusi udara bertambah parah karena tidak ada pohon-pohon yang menarik polusi kotor atau membuat kerusakan ekosistem di alam. Untuk mengembangkan penyelidikan kelompok dengan cara mencari berbagai sumber seperti buku, internet, video, dan artikel penelitian, serta menggunakan solusi untuk menghadapi permasalahan yang telah kalian temukan sebelumnya. Solusi yang kami temukan adalah jangan membuang sampah sembarangan dan sampah organik seperti tumbuhan atau sampah yang bisa dikelola kembali. Sedangkan untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, jangan ditanam di tanah karena akan merusak zat yang ada di tanah. Pembuangan limbah pabrik harus dikurangkan supaya polusi udara tidak berkurang. Memperbanyak menanam pohon, menggunakan daur ulang, menghemat energi, melakukan reboisasi, penting untuk melakukan upaya pembersihan sumber air, dan jangan membuang limbah pabrik ke laut. Rekomendasi solusi yang menurut kalian paling mungkin kalian lakukan dimulai dari diri sendiri. Jelaskan alasannya dan tentukan hal apa saja yang telah kalian lakukan untuk menjaga lingkungan. Jika belum, apa yang akan kalian mulai lakukan untuk menjaga lingkungan? 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Rajin menyiram tumbuhan atau menanam pohon. 3. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 4. Menghemat energi listrik di rumah. 5. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 6. Menggunakan produk daur ulang. 3. Bagaimana cara mengelola limbah pabrik agar tidak menjadi pencemaran udara? Jelaskan. Pesan merupakan salah satu pilihan pembuangan limbah cair yang paling ramah lingkungan dan populer di negara barat. Karena proses ini akan mengubah limbah cair menjadi produk pupuk kompos menggunakan bantuan mikroba tertentu. Apakah sudah cukup puas dengan jawaban yang kami berikan? Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi teman-teman kalian, apa pentingnya lingkungan tadi? Yang pertama, menyediakan sumber daya, tanaman yang menjadi sumber makanan, sumber daya alam, ya, juga digunakan dalam kegiatan produksi dan industri. Jadi tanaman itu contoh padi itu bahan pokok kita. Jadi kalau kita banyak tanaman, kita tidak kurang makanan, ya. Jagung masuk juga ya. Terus
menyediakan tempat tinggal bagi manusia. Manfaat lingkungan hidup menyediakan tempat tinggal. Jadi tempat sholat, tempat rumah kita gunakan ini yang pertama itu apa? Sebagai tempat tinggal. Mengurangi risiko bencana. Jadi kalau kita menanam pohon, otomatis mengurangi apa? Longsor. Menyediakan air bersih bagi kita, ya. Jadi manfaat lingkungan hidup yang terjaga kelestarian dapat membantu mengurangi risiko bencana, ya. Banjir, maksud Pak jelaskan tadi. Jadi kalau kita menjaga lingkungan, alam itu akan memberikan fasilitas seperti air bersih, ya. Udara yang segar dan makanan yang sehat. Sebaliknya lingkungan yang tercemar itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, ya, seperti penyakit pernapasan dan kanker. Sempat habis ngomong waktu awal 2023 itu kita terjadinya bencana asap, kabut asap. Jadi aktivitas kita terganggu, pernapasan kita sesak, jadi menimbulkan penyakit dan menghasilkan apa? Menghasilkan atau merugikan ekonomi kita, atau merugikan ekonomi kita, ya. Jadi jagalah alam kita semaksimal mungkin agar alam kita itu terjaga untuk anak cucu kita, ya. Nah, ini adalah terakhir proses. Nah, yang akan dikerjakan kali ini, ya. Nah, proses ini kalian kerjakan. Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Pak lagi nggak, ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kalian siap UTS, jadi belajar dengan tekun.